Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Islam dalam musyawarah, demokrasi dan hakikat instrumen, serta praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Zaskia Husna Maharani, yang kemudian ada Riki, NIM 2001060022, dan yang ketiga ada Afidya Septiani, NIM 2001060036. Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pertama, adanya buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kemudian terjadinya krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Sehingga sangat diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Itu yang pertama. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad sekitar 16 sampai pada abad 14 sampai abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Itu yang menjadi salah satu contoh di mana sumber nilai yang ada itu berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Inti dari kejayaan Islam itu adalah pengakuan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Inilah yang menjadikan sumber nilai yang berasal dari Islam. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kita bisa tahu bahwa masyarakat Barat, terutama Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting ada di Yunani, adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Demokrasi ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah dilakukan perubahan, maka terjadilah perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip
supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPR tetap tidak berubah. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, dan protokoler, keuangan, dan administratif. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan mengenai DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Kemudian yang terakhir ada esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada kehidupan demokrasi yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia,
juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pilar-pilar demokrasi Pancasila dan maksud esensinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya adalah seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, demokrasi dengan kecerdasan. Maksud esensinya adalah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksud esensinya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian selanjutnya ada demokrasi dengan rule of law. Maksud esensinya adalah kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut undang-undang bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Maksud esensinya adalah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus pembatasan atas kekuasaan presiden. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran. Maksud esensinya adalah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Kemudian yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua ada pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Kemudian yang ketiga ada penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Karakter seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Kemudian yang kedua ada bermoral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak.
budi pekerti, dan susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.